I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year. Apakah rasa bahagia, rasa nyaman penting dalam hidup teman-teman? Kalau penting, bagaimana mendapatkannya? Dan kenapa banyak orang sulit bahagia dalam hidupnya? Hai, saya Ardi. Bersama pasukan akan membaca buku The Six Track karya Rhonda Byrne. Menurut saya, buku ini perlu dibaca karena buku ini bisa mengubah hidup teman-teman. Karena kalau mau sukses, mau bertumbuh, mau bermanfaat, saya rekomendasikan buku ini. Sebagian orang sulit bahagia dalam hidupnya. Hidupnya dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Dan itu terjadi berkepanjangan. Data menunjukkan kaum muda generasi Z, studi Harvard menemukan kaum muda merasa lebih kesepian dan kurang bahagia karena kualitas ikatan sosial yang buruk dan terlalu banyak di dunia virtual. Data terbaru Kementerian Kesehatan Indonesia 2023 mengatakan 20% penduduk sekitar 50 juta orang mengalami gangguan mental emosional dan 1 dari 10 orang, lebih dari 19 juta mengalami gangguan mental. Sementara survei 2025 mengungkap 15% pekerja harian stres dan 32 juta orang terkena gangguan kecemasan. Tahun 2019 diperkirakan 703.000 orang meninggal karena bunuh diri di seluruh dunia. Itu setiap tahunnya. Dan angka terbesar pada usia 15 sampai 29 tahun. Pertanyaannya, apakah teman-teman terkadang cemas, takut, khawatir, emosional, dan terkadang tidak bahagia? Kalau jawabannya iya, video ini mungkin cocok Anda untuk menontonnya sampai selesai. Teman-teman, buku ini sangat bestseller dan sudah juga sukses difilmkan. Dan Anda tahu siapa penulisnya? Itu adalah Rhonda Byrne. Dulunya beliau produser radio dan televisi Australia yang beralih menjadi penulis. The Sister ini artinya hukum tarik-menarik. Ada 2 alasan buku ini penting untuk teman-teman baca. Yang pertama adalah supaya bisa mengubah energi teman-teman. Yang kedua adalah ketika teman-teman
memiliki bukunya, Anda bisa sering membacanya supaya tertanam di bawah alam bawah sadar. Oke, teman-teman. Saya dan pasukan akan membawa teman-teman ke buku ini. Ada 3 poin penting yang saya mau bahas di buku ini. Yang pertama adalah teman-teman harus fokus benar-benar yang diinginkan. Ketika teman-teman berfokus pada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti saya tidak mau terlambat, hukum tarik-menarik tidak mendengar bahwa teman-teman tidak menginginkannya. Tapi hukum tarik-menarik itu mewujudkan apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda fokuskan. Seperti Anda menginginkan kesuksesan, menginginkan kesehatan, tapi Anda berfokus pada kekhawatiran, mengeluh, Anda berfokus kepada orang yang telah menyakiti Anda. Jadi itu yang datang. Padahal Anda menginginkan kesuksesan, Anda menginginkan kebaikan hidup. Tapi yang Anda fokuskan adalah yang tidak Anda inginkan. Seperti Anda tidak menyukai seseorang, itu yang Anda terus fokuskan. Maka itulah yang Anda akan tarik. Yang kedua adalah visualisasi. Ketika teman-teman melihat gambar dalam benak dan merasakannya, percaya sudah memiliki saat ini dan percaya terjadi dan melihat hasil akhirnya. Dan alam semesta pun akan bekerja untuk mewujudkan apa yang Anda visualisasikan. Maka visualisasikanlah, bayangkanlah yang Anda inginkan dan benar-benar itu terjadi. Yang ketiga adalah fokuslah selalu pada pemancaran rasa gembira. Ketika Anda mempunyai banyak tagihan dan teman-teman tidak tahu bagaimana melunasinya, Anda tidak boleh berfokus pada tagihan itu. Karena teman-teman hanya akan mendatangkan lebih banyak tagihan. Teman-teman harus menemukan cara untuk berpikir kemakmuran. Teman-teman harus menemukan cara supaya selalu gembira. Misalnya, Anda berfokus atau merasakan untuk bagaimana berbagi, berfokus membantu orang. Itu Anda berfokus pada kemakmuran daripada Anda terus mengkhawatirkan dan merasa takut dengan tagihan Anda. Itu membuat Anda makin terburuk. Jadi fokuslah pada yang bisa membuat Anda merasa nyaman. Fokuslah pada yang bisa terus membuat Anda merasakan gembira. Misalnya saat ini Anda sedang belajar atau melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Usahakan yang Anda lakukan itu supaya menggembirakan. Bisa mungkin dengan mendengarkan musik sambil melakukan kegiatan itu. Bisa dengan olahraga sambil melakukan kegiatan itu. Pokoknya bagaimana kegiatan itu atau aktivitasnya itu mendatangkan kegembiraan. Dan meskipun misalnya Anda saat ini dalam situasi yang tidak menggembirakan, maka mungkin Anda perlu mencari pemicu supaya Anda bahagia. Misalnya mungkin Anda keluar ke rumah untuk mencari keramaian. Intinya apa yang bisa Anda membuat bahagia. Kalau Anda merasa nyaman dengan bermain gitar, bergitarlah. Kalau Anda merasa nyaman
dengan pergi ke alam terbuka, ke sanalah. Itu yang membuat energi Anda supaya menjadi positif dan mendatangkan banyak kebaikan dan mendatangkan keberuntungan-keberuntungan yang tak terduga. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Oh ya teman-teman, kalau saya membahas buku lagi, kira-kira buku apa yang perlu saya bahas atau mau pembahasan lain, silakan berikan komennya. Kalau di video selanjutnya akan saya bahas, dan terus saksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.